Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, hari ini malam yang ke-28 atau 29 Ramadan, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam kuliah titik B. Ini adalah insya Allah kuliah yang terakhir di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kita nanti lanjutkan setelah Lebaran. Hari ini kita masih melanjutkan kajian dalam tema besar berkaitan dengan pengantar atau seputar titik B. Jadi masih dalam tema besar titik B, titik B dari Nabi ke Ibnu Arabi. Assalamualaikum, Bu Guru Ulan, Cianjur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berkaitan dengan tema besar dari Nabi ke Ibnu Arabi. Ini masih berkaitan dengan pengantar atau seputar titik B. Jadi pengantar atau seputar titik B. Jadi ada beberapa tema yang perlu kita bahas sebelum kita masuk ke titik B. Kita melanjutkan berkaitan dengan yang kemarin, supaya berkesinambungan. Kalau yang kemarin kita sudah membahas berkaitan tentang pentingnya masalun, pentingnya metafora, pentingnya perumpamaan. Jadi kita tahu bahwa berpikir manusia ini yang dipelajari di ilmu mantik, ilmu logika, itu yang paling dipercaya tentu yang deduksi. Yang ini ada apa ini? Sign out. Ini ada kendala gimana nih? Ini nah, bentar. Ini ada kendala teknis passwordnya. Ini memakai akunnya Ustadz Ade ini. Bentar, kita di tabrakan nih ya. Ini masih suara masih tersambung, Bu Guru, Bu Bulan. Tersambung Ustadz, jelas. Oke ya. Oh ini ada kayak ini baru pertama saya pakai akunnya tadi. Oke, jadi di logika, di berpikir
Kita ada 3 ini ya, berkaitan dengan berpikir manusia itu ada yang paling dipercaya adalah qiyasul mantiki, deduksi. Deduksi. Kemudian induksi yang nomor 2. Jadi ini urutan berkaitan dengan kualitas pemikiran. Deduksi yang paling dipercaya, yang paling mendatangkan kepastian, qot'i. Kemudian yang terakhir adalah analogi, tamsil. Analogi di sini tamsil. Yang kita bahas kemarin, celakanya ya berkaitan dengan tamsil ini seringkali tidak dipandang sebagai berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu dianggapnya yang ini. Padahal kita tahu Al-Quran itu penuh dengan tamsil. Ini yang bagaimanapun kita harus sadari mengapa kita gagal memprogram ulang dengan Al-Quran. Jadi bagaimanapun yang dipelajari, yang diajarkan di sekolah, pola pikir tamsil itu pola pikir sastra, bukan pola pikir ilmiah. Ini yang perlu dibereskan dan disadari ya. Kalau kita tidak menyadari masalah ini, kita akan terjebak seperti itu terus. Di pikiran kita itu ada pertentangan. Istilah kalau bahasa psikologinya ada disonansi kognitif. Tanpa sadar, kita menganggap bahwa Al-Quran itu tidak ilmiah. Mungkin tidak terucap, tapi karena takut, karena berkaitan dengan agama, tapi itu yang terjadi di pikiran kita, nggak mungkin bisa menerima sesuatu yang bertentangan. Sahabat titik bak, dimanapun Anda berada, ini hal yang sangat dasar. Ya. Padahal manusia secara alamiah, itu yang paling mudah, itu adalah tamsil. Baru kemudian induksi, baru yang tertinggi itu, baru yang terakhir itu deduksi. Ini yang manusiawi. Urutannya itu pertama itu dari analogi. Jadi kalau kita tahu, kalau ila sabili rabbika bil hikmah, dari tamsil itu lebih dekat ke hikmah. Mau itu hasanah selanjutnya, dan bermujadalah, berdebat, itu yang terakhir. Jadi kalau yang lebih manusiawi ini adalah tamsil. Sahabat titik bak dimanapun Anda berada, ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau yang paling manusiawi itu urutannya ini ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan paling berkaitan dengan kepastian, ya urutannya ya pertama deduksi, kedua induksi, yang ketiga analogi. Tapi berkaitan dengan bagaimana kita berpikir, itu yang paling manusiawi, paling sederhana itu adalah analogi. Kemudian baru induksi, baru yang terakhir adalah deduksi. Jadi kalau yang deduksi itu yang terakhir lah. Jadi pendekatan yang paling awal, Al-Quran itu bukan ditujukan hanya untuk orang yang intelektual ya, itu kan Al-Quran tuh bisa ditangkap maknanya oleh manusia secara umum, tidak perlu pembelajaran khusus. Oke, kita akan lanjutkan berkaitan dengan begitu banyaknya permisalan di dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran tuh banyak permisalan. Kita misalkan yang kita lihat yang permisalan, contohnya memisalkan tentang dengan anjing, ya, ada yang famasaluhu kamasalil kalb, perumpamaannya seperti kalbu. Ada yang memisalkan dengan permisalannya anjing. Ada yang misalkan sebagai laba-laba. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya'a kamasalil angkabut. Ya. Jadi angkabut, laba-laba. Ada lagi yang dimisalkan seperti keledai. Masalul ladzina, ini di surat Jum'ah ya. Masalul ladzina takhadhu masalul ladzina humlut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Jadi perumpamaan orang yang mendapatkan Taurat tapi kemudian tidak mengikutinya ya seperti keledai, al-himar. Jadi banyak permisalan yang di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan permisalan.
Ini perlu disadari sejak awal ya. Sejak awal pola pikir ini harus dijelaskan. Kalau kemudian di sekolah terus-menerus kemudian yang disebut ilmiah itu adalah deduksi, induksi, kemudian di Al-Qur'an itu banyakkan tamsil, ini di Al-Qur'an itu banyakkan tamsil, ya kita akan selalu clash terus-menerus. Ini di Al-Qur'an itu ini tamsil. Kalaupun tidak terjadi clash ya, pertentangan, kita menganggap tidak terlalu serius tentang perumpamaan yang ada di Al-Qur'an ini. Ini perlu digarisbawahi kalau kemudian kita nggak dibereskan dulu berkaitan dengan pola pikir ini, ya kita kan selamanya menganggap yang namanya tamsil itu bukan sesuatu yang serius. Perumpamaan itu bukan sesuatu yang serius. Sahabat titik dimanapun Anda berada, ini ada sesuatu yang ini ya, yang nggak tahu ini kesengajaan atau apa, memang yang ada bahwa sebenarnya di fisika pun itu banyak sekali itu ya selalu dimulai dengan tamsil. Contohnya gelombang. Gelombang itu kan kita nggak tahu gelombang elektromagnetik, kita tamsil menggunakan gelombang tali. Fungsi ya kalau fisika, kalau matematika itu kan abstrak, tapi awalnya ya mulai dari mentamsilkan, menganalogikan dengan sesuatu yang ada, fungsi membayangkan sesuatu yang kita masak, ada yang masuk, in, ada yang output, ya kita ini fungsi. Walaupun ini bukan fungsi, ini kan tamsilnya. Tamsilnya dari sini misalkan memasak, ini ada yang masuk, ada yang keluar. Ini kan sesuatu yang konkret. Yang konkret itu yang tamsil itu. Kemudian ini contoh-contoh seperti ini kemudian diabstraksikan menjadi seperti ini. F input sama dengan outputnya apa. Ini kemudian jadi abstrak. Kemudian mengatakan bahwa matematika itu tidak berkaitan dengan realitas. Ya memang matematika itu sebenarnya bukan berkaitan dengan realitas, matematika itu melampaui realitas. Ide awalnya ya dari tamsil, dari analogi. Tapi ini kemudian kita ini dianggapnya ini bagian yang nggak ilmiah. Maka kemudian matematika tidak manusiawi ya ketika kemudian tamsil ini tuh dihilangkan. Padahal pola pikir tamsil ini pola pikir yang manusiawi. Ini yang bahayanya ini tuh sistemik ya. Jarang yang menyadari hal ini. Kalau kita menganggapnya ini sesuatu mengajarkan seperti ini nggak ilmiah kalau contoh-contoh seperti ini. Misalkan kata turunan di matematika, turunan itu apa? Kita seringkali nggak pernah mencoba supaya ada tamsilnya di dunia nyata. Turunan fungsi itu ya kita akhirnya sesuatu yang hambar kalau tidak memiliki tamsilnya. Kita akan lebih mudah misalkan turunan itu misalnya kita mengatakan turunannya beras, ya bubur, nasi, ya turunannya nasi uduk, nasi kuning, nasi padang. Nah, itu turunan. Dengan cara seperti itu tamsil, walaupun nanti dilampaui, tapi kita sebaiknya memulai dari tamsil. Bukan kemudian kita ini ya mengunggulkan tamsil dibandingkan yang lain, tapi kita harus utuh, jangan ada yang ditinggalkan. Oke, ini yang perlu kita sampaikan bersama. Selanjutnya kita akan lebih lanjut. Apa keistimewaan dari tamsil kasyajarah? Ini sesuatu yang menarik ya. Jadi tamsil kasyajarah itu sangat menarik. Sahabat titik dimanapun Anda berada di Al-Quran itu tamsil banyak. Tapi ada tamsil yang tidak diberikan rinciannya. Jadi misalkan innallaha la yastahyi ayadriba masalan ba'udatan. Allah tidak malu, tidak segan untuk memberikan perumpamaan itu ba'udatan, nyamuk.
fama fauqoha, dan lebih hina daripada itu, atau lebih rendah, lebih diremehkan daripada itu, peudatan nyamuk. Ini nggak ada penjelasannya, nggak ada penjelasan lebih lanjut. Mungkin yang serupa dengan ini adalah zubabun di tempat yang lain ya. Tamsil berkaitan ini nyamuk. Tidak ada penjelasannya. Singkat, hanya seperti itu. Allah tidak malu menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. Ada lagi yang kemudian diberi penjelasan. Misalkan di Al-Ankabut itu diberi penjelasan. Masalul ladzina takhadzu min dunillahi auliya'a kamasalil ankabut ittahadat baita wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Itu diberi penjelasan. Jadi ini tanpa penjelasan, nyamuk tanpa penjelasan. Yang kedua, level yang kedua diberi penjelasan, yaitu tadi Ankabut. Kalau Ankabut ya, jadi kalau Ankabut ini dengan penjelasan. Tapi penjelasannya hanya di situ saja. Jadi perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, ya, sebagai idola, sebagai pelindung, sebagai Tuhan, ya. Itu seperti Al-Ankabut ittahadat baita. Ankabut berarti laba-laba itu membuat rumah tangga, membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut, dan selemah-lemahnya rumah itu adalah rumah Ankabut. Ini diberi penjelasan. Kalau berkaitan dengan syajaroh, ini bukan sekedar diberi penjelasan, tapi kita lihat di sini ya, ada kalau berkaitan dengan syajaroh, pertama adalah kita berkaitan dengan kamasali syajaroh, as-syajaroh. Ini lengkapnya, kita baca ayat lengkapnya, bisa dicek di Al-Qur'an. Alam taro kaifa daraba wa masalang kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Jadi yang pertama itu kita lihat di sini. Ini sebenarnya perumpamaan berkaitan dengan kalimat thayyibah. Kita lihat dengan kalimat thayyibah. Oh, sini bukan di sini. Ini ya, dengan kalimat thayyibah, dengan sebuah kalimat thayyibah. Jadi yang namanya kalimat thayyibah itu diumpamakan sebagai syajarotun. Setelah diumpamakan dengan syajarotun, diberi penjelasan apa kesamaannya. Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahini bi'izni rabbiha. Jadi diberi penjelasan. Jadi ada kalimat thayyibah serupa dengan pohon yang bagus. Bukan hanya itu. Ini dijelaskan juga dengan yang lawannya, tapi yang sepadan dengan kalimat yang buruk. Jadi ada kalimatun hobisah. Dijelaskan di kalimat hobisah, dan ini ada yang berarti yang thayyibahnya. Kita kalau dengan matrik lebih jelas ini ya. Thayyibah ada hobisah. Nah, jadi di sini bukan hanya dijelaskan kalimat thayyibah itu, gagasan yang baik itu seperti pohon. Kemudian apa yang samanya? Kesamaannya di mana? Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahin bi'izni rabbiha. Tapi juga dijelaskan ke yang buruknya, lawannya. Lawannya tapi dia kan satu level. Satu kategori, sama-sama kalimat ya. Dan ini juga dijelaskan apanya di sini. Jadi kalimat yang buruk itu masalu kalimatin hobisatin kasyajaratin hobisat ini tusat min fauqil ardi malaha min qoror. Jadi kalimat yang itu adalah kalimat yang buruk itu kalimat yang terjungkal dari permukaan bumi. Jadi tidak ada tempat ya. Jadi seperti itu. Jadi
Ini yang nggak ada di Al-Quran ini. Ini sesuatu yang komplit. Jadi berkaitan dengan kalimat thayyibah itu kita bisa lihat dari hal ini ya. Ini bisa kita dengan diagram Venn seperti ini, atau bisa kita kembangkan menjadi matrik. Ini pentingnya orang matematika itu ini ya, menyebarkan tauhid. Turut peduli dengan tauhid, jangan hanya guru agama. Jadi kalau kita tahu bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya, kaum sekarang tuh kaum yang science tech. Bahasa science tech itu yang lebih diterima sebenarnya. Lebih diterima karena lebih sesuai dengan yang pembiasaan di pikiran mereka. Jadi kalau kita bisa dibuat matriknya, kan di sini ada kalimat ini, kalimat thayyibah, kalimat itu di sini ada syajarah. Kemudian di sini ada yang thayyibah, ada yang khabisah. Khabisatin. Kita bisa membuat matrik 2x2. Ini pun dijelasin di Al-Qur'an. Ya, kemudian maknanya apa? Jadi kita bisa membuat matriknya. Ini permisalan yang paling ini ya, yang paling komplit di Al-Qur'an. Oke, itu yang pertama. Jadi kelebihannya adalah komplit dan detail. Jadi utuh dan detail ya. Kalau utuh saja kan berarti secara globalnya, tapi detail juga. Di sini utuh dan detail. Komplit dalam arti maksudnya utuh dan detail. Itu yang pertama. Ini selain di satu ini ya, dalam rangkaian ayat ini ada 4 ayat yang satu rangkaian ini. Ini juga yang serupa dengan kalimat thayyibah ini kan berarti menjelaskan pohon yang sudah jadi, sudah dewasa. Ini dijelaskan lagi di tempat lain itu berarti berkaitan dengan mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habbah. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti biji. Ya, jadi ini bisa turut menjelaskan hal ini. Jadi di tempat yang lain selain di tempat ini yang sudah lengkap ini. Jadi yang namanya pohon itu kan sudah lengkap. Ini sajarah, ini kasajarotin. Ini pohon yang sudah lengkap. Di tempat lain ini ada yang berkaitan dengan pertumbuhannya, seperti biji. Nah, di tempat lain berkaitan dengan biji yang kemudian tumbuh 7 dan setiap 7 tumbuh jadi 100. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari perumpamaan berkaitan dengan pohon. Mengapa ini dijelaskan secara khusus untuk sebagai pengantar titik ba? Ya, sebenarnya titik ba itu salah satu Ibu, atau mungkin inspirasi utamanya itu berkaitan dengan analogi pohon. Yang kedua ya, jadi kita kalau di tempat lain, misalkan kita di matematika, itu kalau yang berkaitan dengan pohon itu menggambarkan sesuatu yang tumbuh dari satu. Itu kita namanya diagram pohon. Ini yang bukan yang ke ini ya, bukan yang kedua, ini yang ketiga aja wes. Ya, itu nggak apa-apa wes ya. Jadi yang namanya pohon itu menggambarkan sesuatu yang tumbuh dari satu. Jadi kita bayangin kalau kemudian mengajarkan misalnya peluang, misalnya berapa peluang kalau melempar 2 koin. Berarti kan kalau peluang itu kita perlu mencacah yang kemungkinannya apa saja. Melemparkan koin, kita mulai dari 1 titik kan. 1 titik, fokus dulu, kemudian kemungkinan koin itu muncul angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Ini kan contoh diagram pohon. Jadi yang bisa kita pahami bahwa di kalimat thayyibah
itu selain menunjukkan ini ya, nanti kita akan tahu takwilnya apa, tafsirnya apa, tapi ini menunjukkan juga di kalimat thayyibah itu menunjukkan pertumbuhan dari satu biji. Ini ada sesuatu yang menarik, ini pengalaman saya pribadi ya berkaitan dengan ayat ini. Mengapa kemudian syajaratun thayyibatun itu maknanya adalah kalimat thayyibah. Kita tahu yang namanya kalimat thayyibah itu kalimat tauhid. Kalimat thayyibah itu nama lain dari kalimat tauhid ini yang masyhur di ulama. Kalimat thayyibah kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kita lihat di sini. Perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon. Kalau kita lihat di perumpamaan di sini, ini pohon di sini penekanannya yang paling kelihatan di sini kan kokoh, kemudian bermanfaat. Kokoh bermanfaat. Dari permisalan kalimat thayyibah. Padahal kalau kesan kita yang sangat kuat berkaitan dengan tauhid itu tentang keutuhan, tentang segalanya itu satu. Nah, ini akan jelas kalau kemudian kita menghubungkan pohon itu pada masa lalunya, yaitu biji. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, ini yang ini ya, banyak mungkin di kita sebenarnya banyak yang pertanyaan-pertanyaan selama menjalani hidup sebagai orang Muslim, tapi yang kemudian kita ya udahlah diterima begitu saja. Oke, ini berkaitan dengan keunikan ya, berkaitan dengan keunikan teori pohon. Yang ketiga bisa kita pelajarin, ini spontan ya, spontan. Yang ketiga berkaitan dengan kalimat thayyibah atau kalimatun thayyibatun yang seperti pohon syajaratun thayyibatun. Ini syajaratun thayyibatun itu sesuatu yang masih abstrak. Kita lihat ya, kita nggak pernah lihat yang namanya syajaratun thayyibatun. Seperti yang kita lihat ini ya, thayyibatun, pohon yang bagus. Kita nggak menemukan ini di realitas. Yang kita indera setiap hari itu kan kita lihat pohon mangga, pohon pisang, pohon salak. Tapi kalau pohon bagus itu ini khas manusia. Maksudnya ini tuh konsep yang mendekati ini ya, yang tidak terlalu konkret. Makanya kemudian ditakwilkan lagi, ditafsirkan lagi supaya lebih jelas. Ini bagi orang Arab supaya bisa membayangkan ini sebagai pohon kurma yang kita bahas yang kemarin ya. Karena ini permisalan yang memisalkan tapi masih abstrak. Dimisalkan seperti pohon bagus. Coba kita perhatikan dengan permisalan lain yang ada di Al-Quran. Dimisalkan seperti anjing. Ya, kita tahu anjing. Ya. Walaupun anjing itu jenisnya macam-macam, kalau anjing kita sudah merujuk pada realitas yang bisa kita indera, bisa kita lihat. Oh, ini anjing. Bisa kita lihat, bisa kita dengar suaranya. Atau permisalan seperti tadi laba-laba. Kita bisa menggunakan panca indera kita untuk mencerap ini laba-laba, ini nyamuk, ini lalat. Itu sesuatu yang bisa diindera, bisa kita indera secara langsung. Tapi kalau kalimat syajaratun thayyibah, pohon yang bagus, itu perlu level berpikir yang lebih tinggi. Ini yang keunikannya di sini. Jadi untuk bisa mencerna ini kita perlu pola pikir yang lebih tinggi lagi. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini yang perlu kita tekankan di sini itu supaya kita menganggap masal perumpamaan di Al-Quran itu secara lebih serius ya, jangan sambil lalu. Kita kemarin sudah membahas kalau kita kemudian membuat model atom, kita memperlakukan serius. Kita melihat apapun itu yang berkaitan dengan benda-benda fisik di otak kita, ya pasti menggunakan model atom. Kalau kita kemudian mau lebih serius ya, lebih detail, jadi digunakan di mana-mana. Nah, tujuan kita di sini kita akan coba lebih serius berkaitan dengan kalimatun thayyibatun sebagai sebuah model, sebagai sebuah teori
bukan sekedar metafora yang sambil lalu. Mari kita perjelas bagaimana kita memahami model kalimatun thayyibatun ini. Jadi ada 3 level berpikir ya. Ada 3 level berpikir berkaitan dengan memahami alam taro kaifa daraba hu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Jadi level yang pertama itu level yang pertama adalah yang paling konkret. Ya, kita yang level yang pertama yang paling konkret. Yang paling konkret ini ya kalau di Al-Qur'an kan hanya ini kan, kalau yang di Al-Qur'an itu mulainya dari syajaratun thayyibatun. Ini nggak bisa kita temukan secara langsung, ini masih susah di otak kita, masih susah. Syajaratun thayyibatun, ini susah ya. Walaupun ini permisalan, kita memisalkan itu biasanya memisalkan sesuatu yang konkret. Ini masih belum konkret ya, syajaratun thayyibatun. Makanya kemudian kita harus buat yang lebih konkret lagi. Kalau orang Arab tuh kemarin kita udah bahas syajaratun thayyibatun itu menurut Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ya. Umar bin Khattab itu adalah an-nakhlah, pohon kurma. Apakah ini harus pohon kurma? Ya, yang penting sebenarnya untuk memahami syajaratun thayyibatun ya, kalau di pohon kurma itu yang memenuhi syarat tadi asluha sabitun, pokoknya atau akarnya mencengkram bumi ke bawah, wafaruha batangnya menjulang ke langit dan berbuah setiap musim. Ini ada yang menarik untuk bisa membayangkan ini. Kita kalau pohon kurma susah, kalau kita membayangkannya pohon kurma, kita nanti nggak terbentuk pola pikir yang yatadzakarun nggak terbentuk. Kita nggak akan selalu ingat karena kita jarang menemui kurma. Ya syukur sih kalau kemudian kita dengan kurma pun kita bisa yatadzakarun. Kalau tujuannya kan yatadzakarun, selalu teringat. Ini ada sesuatu yang ini ya, yang kebetulan atau apa, yang mirip di kita itu adalah pohon kelapa. Ya, kita bisa bayangin pohon kelapa. Jadi kurma itu sebenarnya kan mirip pohon kelapa. Kita bayangin aja pohon kelapa untuk memahami syajaratun thayyibatun. Bahasa Arabnya apa? Ustaz Adik, pohon kelapa Ustaz Adik. Ada yang tahu pohon kurma? Dicek tadi di Google itu namanya jusat apa tuh? Hindi ya. Jadi ini ada di pohon kelapa lah, atau pohon kurma. Di sini pohon kelapa kita ini. Ingat ya di Arab sendiri itu nggak ada kurma kan, adanya nakhlah. Ini mana? Jadi di Arab sendiri itu nggak ada kurma, adanya nakhlah. Coba kita lihat di sini. Ini yang paling konkret. Ini yang bisa terindra. Ini yang bisa terindra. Jadi di sensasi persepsi kita bisa melihatnya dengan panca indera ini ya. Jadi sensasi kan dengan panca indera. Ya. Kita bisa sensasi persepsi kurma, bisa mempersepsi kelapa. Nah ini proses lebih lanjut. Baru kemudian kita memahami kalimatun thayyibatun dengan lebih jelas. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, ini yang sebenarnya kalau kita kemudian membaca Al-Quran itu sebenarnya yang sangat ironis kan ketika kemudian ya, kita bahas misalkan kemarin di Al-Quran menyuruh kita atau mengarahkan perhatian kita untuk memperhatikan bayangan. Alam taro ila rabbika kaifa maddadzil walau syaa la jalau sakina. Kita disuruh memperhatikan bayangan. Tapi bolak-balik kita memperhatikan bayangan, membaca ayat itu, anehnya kita tidak tertarik untuk memperhatikan bayangan. Itu yang jadi akhirnya kitab suci terlalu suci untuk diterapkan. Sama seperti ini, kalau kemudian di sini ada kata-kata nakhlah di sini, ada kelapa, ya harusnya kita lebih perhatian pada ini. Untuk bisa memahami kalimat thayyibah,
Kita harus paham, memahami kelapa, memahami kurma. Coba kita lihat di sini ada sesuatu yang menakjubkan berkaitan dengan pohon kurma atau pohon kelapa. Kita lihat di sini berkaitan dengan ini ya. Kita akan nanti banyak hal-hal yang membuat kita itu semakin yatadzakarun, semakin ingat dan semakin kemudian kita menggunakan teori pohon dari Al-Qur'an ini. Jadi kita lihat kita bisa ngambil pelajaran misalkan seperti ini. Ini pohon. Asluha sabitun. Di pohon kurma atau pohon kelapa ini asluha sabitun. Ini pokoknya di asalnya, di akarnya ini adalah kokoh. Dan akarnya ini selain kokoh, kemudian supaya enggak rubuh, ini juga untuk menyerap air, H2O. Wa far'uha fis sama. Ini sesuatu yang benar-benar serius ya. Kalau kita benar-benar memperhatikan ayat ini ada sesuatu yang sangat serius. Wa far'uha fis sama. Ini kata-kata yang benar-benar menyentak ya. Kalau kita benar-benar memang pikiran kita masih waras ya, masih penuh keingintahuan dan kita yakin bahwa isyarat Al-Qur'an itu bukan basa-basi. Wa far'uha fis sama, dan batangnya ya namanya far'un itu apa yang dibangun di usul ini kan di asluha sabitun. Wa far'uha fis sama. Kita tahu kalau kemudian contohnya ke pohon kurma atau pohon kelapa, ini ada yang menarik. Kalau pohon kurma atau pohon kelapa, ini ketinggiannya tadi saya cek Google ya, ini bisa antara 15 meter sampai 25 meter. Ini pohon kurma. Kalau pohon kelapa bisa sampai 30 meter. Ini dengan cara seperti ini akan lebih jelas kata-kata wa far'uha fis sama sampai menjulang ke langit. Kalau bahasanya Lord Kelvin, penemu ini ya, skala Kelvin itu kan, untuk termometer, kalau kita ngomong tapi belum sampai ke angka-angka, itu sebenarnya pengetahuan kita itu masih dangkal. Wa far'uha fis sama. Dan batangnya itu menjulang ke langit. Menjulang ke langit kalau kemudian pohon kurma itu sampai 15 meter sampai 25 meter. Ini ada sesuatu yang menarik. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, ini menariknya apa? Kalau seandainya Superman, ini Superman atau Spiderman, itu bisa punya kekuatan sakti ya Superman ini, kemudian mau bikin sedotan untuk menyedot air, H2O, ini tidak akan sampai pada ketinggian di atas 10 meter. Jadi maksimal itu sekitar 10,3 meter. Ini kalau kita paham namanya kenapa ini sesuatu yang coba kita bandingkan. Jadi sebenarnya ini juga hati-hati dengan bahasa ya. Bahasa itu sebenarnya kan apa sih? Dari ke bahasa itu banyak yang ini ya. Kayak namanya bahasa itu banyak yang sebenarnya kesalahpahaman tapi sudah kita sepakati. Kita sering mengatakan menyedot ya, menyedot air. Menyedot air dengan sedotan. Dengan sedotan kita minum es misalkan kan, kalau di ini kita minum es sedotan, ini menyedot air. Kita kalau kata-kata menyedot, kita bayangan kita itu kan menarik airnya ditarik. Tapi coba kita tanya lebih jauh, kok air bisa ditarik oleh mulut kita? Kita kalau magnet ditarik kan itu ya tarikan magnet, kok air bisa ditarik? Tapi kalau kita kemudian nggak peduli dengan alam semesta, ya sebenarnya sama aja dengan kita tidak peduli dengan Al-Qur'an, kita membaca wa far'uha fis sama, wa far'uha fis sama, wa far'uha fis sama, tapi kemudian
tidak benar-benar peduli dengan Al-Quran, salah satu peduli Al-Quran ya berarti peduli dengan ayat Allah yang lain, alam semesta. Ini tidak sesuatu, ini nggak pernah kepikir. Menyedot air itu sesuatu yang aneh ya. Air itu kenapa bisa tersedot naik? Sebenarnya airnya bukan ditarik ya. Airnya itu didorong. Airnya didorong oleh atmosfer. Di sini ada atmosfer. Atmosfer itu ini udara ya. Udara itu punya berat. Karena punya berat, nah berat itu kan ditarik bumi ke bawah. Nah ini ketarik di sini. Nah tarikan di sini. Kalau kemudian kita tekanan, kalau kita nggak disedot, di sini juga satu atmosfer. Ada atmosfernya juga kan. Kalau kita disedot, mulut kita itu sebenarnya ngembang, membuat tekanan di mulut kita. Jadi di mulut kita ini orang yang menyedot. Ini Superman ya, ini kepalanya Superman. Ini Superman, matanya. Nah, ini sedotannya di sini. Ini sebenarnya di sini tekanannya kurang dari 1 atmosfer. Akibatnya tekanan di sini lebih rendah daripada tekanan di sini, akhirnya ketarik ke atas. Nah, tekanan atmosfer itu hanya bisa mengangkat atau setara dengan air raksa atau raksap ya. Itu setinggi 76 cm. 76 cm raksa. Ini kalau di atasnya vakum, nggak ada apa-apanya. Itu raksa itu bisa didorong oleh atmosfer itu setinggi 76 cm. Ini raksa. Raksa itu termasuknya logam. Logam itu secara umum berat ini ya. Ini berat jenisnya itu hampir 14 kali berat jenis air. Makanya ketinggiannya 76 cm. Lah air, kalau air itu hanya bisa didorong oleh atmosfer itu hanya 10,3 meter. Jadi Superman itu hanya bisa seperti ini. Padahal faktanya pohon kurma itu bisa sampai 15 meter sampai 25 meter. Intinya ini lebih besar daripada pohon kurma itu lebih besar daripada 10,5 meter tinggi pohon kurma. Ini ada apa? Ini perlu kita kemudian berpikir. Ini baru berkaitan dengan wafar uhafis sama. Kemudian berikutnya tu'ti ukulaha ulayaumin tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Kemudian setiap bulan, setiap saat itu selalu berbuah. Setiap saat selalu berbuah. Dan buahnya itu dari mana? Nah, kita tahu bahwa di pohon ini kan selain menyerap air, pohon ini untuk hidup itu juga memerlukan karbon dioksida. Karbon dioksida ini dengan air dan bantuan matahari kemudian membuat makanan sendiri. Makanan untuk pohon ini menjadi besar itu karena makan udara gitu. Jadi pohon menjadi besar untuk makan udara. Ini banyak yang salah kalau kita hanya sambil lalu, kita hanya menganggap bahwa pohon itu besar karena dari tanah, makan tanah. Jadi orang kan menganggap kenapa pohon besar itu kemudian kenapa jadi lebih besar itu mengambil materi dari tanah. Enggak, jadi pohon itu lebih besar karena makan udara. Yang menjadi besar itu karena udara dan air ini ya. Melalui proses fotosintesis kemudian menjadi buah salah satunya di antaranya. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini dengan memahami seperti ini, kita akan semakin memahami yang namanya syajaratun thayyibatun. Kita bisa lihat di sini ya. Dari sini syajaratun thayyibatun, ini inputnya adalah apa yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita ada yang namanya air. Di air ada udara, sinar matahari. Itu semuanya kemudian outputnya itu buah yang muncul setiap
musim. Outputnya adalah juga oksigen. Ini perumpamaan ini seharusnya untuk memahami kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah itu seharusnya menjadi operating system di kesadaran kita, katakan kesadaran di otak, sebenarnya bukan hanya di otak ya. Jadi di sini kalimat thayyibah ini diinstal di sini, sehingga kita bisa memproses apapun yang masuk ke dalam kesadaran kita menjadi sesuatu yang bermanfaat setiap saat. Jadi kalau kemudian yang masuk ke dalam diri kita, apapun yang masuk ke dalam diri kita, informasi apapun, informasi perang Rusia, Ukraina, informasi apapun, itu seharusnya kalau kemudian sudah terinstal kalimatun thayyibatun, itu semuanya outputnya adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu buah dan oksigen. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini gambaran betapa pentingnya kita tidak pakai kof, tidak menganggap kalimatun thayyibatun itu sebagai perumpamaan yang sambil lalu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan berikutnya tentang bagaimana hebatnya kalimatun thayyibah sebelum kita nanti di bagian akhir cara kerjanya. Kalau tanpa hal yang konkret atau fakta sejarah, ini menjadi omong kosong. Mari kita perjelas berikutnya yang kedua, bagian yang kedua adalah berkaitan uji sejarah kalimatun thayyibah. Uji sejarah kalimatun thayyibah ya kita di sini. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi yang jelas itu kalau komputer software-nya rusak, ya output bagus pun yang keluar adalah sampah. Jadi yang penting adalah software-nya. Jadi kalimatun thayyibah itu software-nya, perangkat lunaknya, dan ini yang operating sistemnya yang lebih mendalam. Kita akan perjelas bagaimana kekuatan dari la ilaha illallah, kalimatun thayyibah atau la ilaha illallah. Jadi kita perjelas di sini ya, kalimatun thayyibah itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Oh ya, ada yang menarik berkaitan dengan sini ya, kalimat. Kalimat itu apa? Jadi kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini ada kita sebelum uji sejarah kita perjelas dulu kalimat thayyibah ini. Kita perjelas dulu kalimat thayyibah ini. Jadi di bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ini supaya ini ya, kalau kita bahasanya masih bahasa asing ya kita tidak bisa kita proses. Jadi yang namanya aja software. Kalau kemudian kita memprogram komputer ya pakai bahasa komputer, memprogram otak ya dengan bahasa otak. Bahasa otak manusia, bahasa otak itu tergantung manusianya tinggal di mana, dengan di budaya apa. Jadi kita perjelas kalimatun thayyibah. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada yang namanya kata, ada yang kalimat ya. Kata, ada yang namanya kalimat. Kata, ini di bahasa Arab itu kalimatun itu sebenarnya kata. Kalimatun itu kata. Kalau kalimat itu kalam, al-kalamu, atau jumlah. Jumlatun, kalamun atau jumlatun. Itu kalimat. Kalamun, jumlatun. Jadi kata itu, kalimat itu kalamun atau jumlatun, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kalimat verbal, kalimat nominal. Jumlatun, ini kalimat. Jadi kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Jadi kalam itu kalimat yang bisa lengkap untuk bisa dipahami secara lengkap. Nah, kata ini kan bagian dari kalimat. Tapi kita di sini la ilaha illallah itu disebutnya sebagai kalimat.
Padahal ini kan kalau kita secara biasa ini terdiri dari banyak kata. Jadi kalimat itu kata ya, kalimat itu juga bahasa Arab, bahasa Indonesia kalimat itu kata, terjemahannya kata. Tapi kalau kemudian ini suatu kalimat yang saking keutuhannya kita bisa menganggap ini sebagai kata. Jadi dari kata kalimat thayyibah ini kita ada tersimpan di sini itu adalah keutuhan, kesatuan. Keutuhan, kesatuan. Jadi la ilaha illallah ini sebagai satu kesatuan, Tuhan yang utuh tak terbagi. Oke, kita akan bahas ini betapa hebatnya yang la ilaha illallah. Ini fakta historis dulu. Betapa hebatnya. Nanti di bagian akhir supaya itu hanya ini ya kebanggaan yang apa sih? Ya klaim. Enggak, nanti di bagian terakhir kenapa kok hal yang sederhana itu bisa sebegitu dahsyat. Oke ya, kita akan mulai ambil contoh dari fakta sejarah tentang kehebatan la ilaha illallah. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, kita tahu ini ya, sejarah. Apa hal yang paling mustahil di dalam sejarah? Kita akan uji sejarah di sini. Apa yang paling mustahil sepanjang sejarah manusia? Anda sahabat bisa tanya, bisa buka buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Muqaddimah. Ini sudah ada terjemahannya ya, Muqaddimah. Ini di sini ada yang pakar Ibnu Khaldun, calon doktor, Ustadz Ali Ismunadi. Anda bisa membaca buku Yuval Noah Harari. Ini orang Yahudi, kalau Ibnu Khaldun orang Muslim, ini orang Yahudi. Buku Sapien. Anda bisa membaca buku karya Nassim Taleb. Ya, kalau Nassim Taleb ya, kalau misalnya namanya ini ya, judulnya The Black Swan, Angsa Hitam. Apa peristiwa yang paling mustahil sepanjang sejarah manusia? Jawabannya satu, ini nggak ada keraguan, ini kompak. Jawaban satu adalah kemunculan Islam, kemunculan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang membawa Islam. Jadi Nabi Muhammad dan Islam ini, Nabi Muhammad dan Islam ini peristiwa yang paling mustahil sepanjang sejarah. Makanya Ibnu Khaldun itu mengatakan peristiwa kemunculan Islam di Jazirah Arab itu sebagai pengecualian dari hukum sejarah. Jadi mengatakan sebagai pengecualian. Yuval Noah Harari mengatakan ini ya sesuatu yang sangat tidak mungkin. Ini bahasanya Yuval Noah Harari. Jadi ini sesuatu yang paling mustahil sepanjang sejarah manusia. Dan paling mustahilnya ini kalau sering kita lihat di YouTube itu peristiwa yang aneh-aneh, tapi itu peristiwa yang ini ya personal atau lokal. Ini paling mustahil sekaligus dampaknya itu paling besar, paling mustahil tapi paling terlihat, paling nyata dalam sejarah manusia. Jadi paling berpengaruh. Bahkan dikatakan oleh Michael Hart, ini Nabi Muhammad dan Islam ini, dengan Islamnya itu sebagai yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. The most influential. Ini, jadi kalau kita nyebutnya hanya Ibnu Khaldun, mungkin lah itu kan orang Muslim ya. Coba bisa dilihat ya, orang Yahudi, Yuval Noah Harari, atau ini orang-orang ini nggak tahu nih, kayaknya Kristiani dari Lebanon, Nassim Taleb ya, di Black Swan. Ini buku-buku yang diakui ya,
secara internasional. Peristiwa yang paling mustahil adalah kemunculan Islam, kemunculan Nabi Muhammad. Paling mustahilnya, kalau pemustahil yang ada di YouTube itu kan kejadian-kejadian yang lokal ya. Ini paling mustahil sekaligus paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Itu apa? Itu dimulai dari kalimat tauhid. Mari kita perjelas secara sejarah bagaimana dahsyatnya kalimat tauhid. Kita nggak akan lihat ini ya. Jadi kalau kita tidak melihat prosesnya, kita hanya lihat dampaknya. Jadi kita pandangannya pandangan makro dulu. Ini pandangan makro, pandangan black box lah. Kita nggak lihat prosesnya, tapi kita lihat dampaknya dalam sejarah. Jadi kita pandangan secara eksternal, memandang dari luar dulu, secara eksternal. Coba kita lihat di sini, bagaimana kalimat tauhid itu benar-benar sampai mengubah sejarah dunia. Kita lihat yang fase kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi ini tahun 610 Masehi. Ini fase awal, kemudian Nabi Muhammad di program Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini kemudian mulai menyebarkan, yang disadarkan pertama itu apa? Kalimat tauhid. Ingat ya, kalimat tauhid itu sebenarnya bukan dari luar. Kalimat tauhid itu sudah ada di dalam diri manusia. Fitrah manusia sebenarnya ke tauhid. Tapi kemudian disadarkan karena hal yang sangat jelas, hal yang sangat sederhana, itu seringkali tidak kita sadari. Saya ambil contoh seperti ini ya, hal yang sangat jelas, sangat sederhana itu justru sering tidak kita sadari. Contohnya seperti ini. Kalau ada misalnya lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu misalkan syarat misalnya pria wanita, kemudian pendidikan, dan sebagainya. Yang ditulis di sini, ini penting. Tapi justru hal yang sangat penting, itu seringkali justru tidak disadari. Yang contoh yang masih penting apa? Misalnya manusia masih hidup. Ini hal yang sangat penting dibandingkan pria wanita, pendidikan, keterampilan, dan sebagainya. Tapi ini hal yang sangat penting, ini seringkali tidak disadari. Ini pikiran manusia tuh, pola pikir manusia itu selalu pada umumnya seperti itu. Hal-hal yang sangat penting itu sering tidak disadari. Makanya kita kemudian melakukan pekerjaan konyol, misalkan menyimpan dendam, kemudian marah hanya karena apa? Itu karena kita tidak menyadari hal yang paling penting. Misalkan jantung kita masih berdegup, itu kan sangat penting. Oke. Ini Nabi Muhammad itu hanya menyadarkan berkalimat dengan kalimat tauhid. Ini kemudian dimulai dari Nabi Muhammad sendiri, kemudian istrinya, kemudian kelompok-kelompok kecil. Ini fase penghimpunan. Saya menggunakan dari konsepnya ini ya, bisa dibaca di buku konsepnya ini, Phil Collins, Good to Great ya. Nah, ini cara berpikir itu sebenarnya menghubung-hubungkan di sini ya. Ini fase build up, jadi menyadarkan seluas-luasnya tentang la ilaha illallah, fase penghimpunan. Kita menyadarkan orang sesuatu yang sangat jelas. Ya. Dari hal yang seperti ini, makanya kami tidak segan untuk mempertanyakan benarkah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini sesuatu yang sangat sederhana. Tapi kenapa kemudian terus-menerus diingatkan? Ya karena hal yang sangat sederhana itu justru ini banyak yang nggak sadar ini. Kenapa? Karena kecenderungan kita itu terdoktrinasi. Jadi menganggap pengetahuan itu dari luar. Makanya susah mengenali kesesatan 1 tambah 1 sama dengan 2.
Jadi ini pelajaran penting bagi kita, itu jangan segan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat jelas. Karena orang tuh pelupa, nggak sadar. Oke, jadi kalau di Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad itu kan hanya mengingatkan kembali yang sudah dipasang, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, kemudian fase berikutnya setelah disadarkan tentang la ilaha illallah, baru kemudian mulai jelas itu ketika fase hijrah. Ini titik baliknya, mulai orang tersadarkan. 622 ini Hijriah Masehi. Ini terus naik terus sampai kemudian Nabi Muhammad meninggal 632 Masehi. Dan ini naik terus. Jadi agama Islam terus menyebar ini, tidak ada lawan, terus menyebar gagasan ini sampai kemudian tahun 732 Masehi. Ini 100 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, ini baru kemudian umat Islam pernah mengalami kekalahan. Dan penyebaran oleh Nabi Muhammad ini bukan penaklukan militer ya. Jadi bedakan, kita bisa membandingkan antara Islam, Nabi Muhammad dan Islam. Dibandingkan dengan Genghis Khan. Kalau Genghis Khan ini militer, kekerasan. Maka begitu Genghis Khan meninggal, ya sudah bubar. Tapi dilakukan oleh Nabi Muhammad ini bukan hanya berkaitan dengan geografi yang meluas seperti ini, tapi juga secara intelektual, secara spiritual. Nah, ini baru 100 tahun baru kemudian terhentikan. Ini adalah kekuatan dari kalimat thayyibah, kekuatan dari hal yang sangat sederhana, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Ini adalah peristiwa yang paling mustahil sepanjang sejarah. Ini agak susah diyakinkan justru di kalangan umat Islam sendiri, karena kalau ini kan istilahnya memuji diri sendiri, karena kita umat Islam kemudian memuji kemunculan Islam, maka banyak pelajar umat generasi muda Islam tuh seringkali nggak yakin. Makanya kita penting juga kita menggunakan perspektif orang lain. Tadi perspektif Yuval Noah Harari, perspektif dari Nassim Taleb ya. Sekali lagi, ini adalah peristiwa yang paling mustahil sepanjang sejarah. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kita akan ke bagian terakhir. Kenapa sesuatu yang sangat sederhana ini bisa sedemikian dahsyat? Kita bagian yang terakhir adalah tentang mekanisme titik ba. Bukan mekanisme titik ba, mekanisme kalimat tauhid ya. Jadi nanti titik ba itu sebenarnya terinspirasi dari sini. Ini untuk memudahkan pemahaman titik ba, kita perlu yang lebih diterima yang ada di Al-Quran, yaitu kalimatun thayyibatun. Kita ke bagian yang terakhir, yang ketiga. Kenapa sesuatu yang sangat sederhana itu sedemikian dahsyat? Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, jadi kenapa ini salah satunya, kita sedikit masuk ke titik ba. Kenapa kemudian kita titik ba ini? Sebenarnya ini untuk menyadarkan bahwa titik ba ini sebenarnya nggak ada. Ini sesuatu yang jarang disadari. Saya yakin, coba dicek sahabat, dicek ke teman-teman ya, yang membaca Al-Quran misalkan bahkan dalam satu Ramadan itu khatam Al-Quran, ada berapa banyak yang sadar bahwa titik ba itu sejatinya tidak ada. Ini bisa ini, ada berapa banyak yang sadar bahwa titik ba itu sejatinya tidak ada. Ini pertanyaan yang menyentak.
Menyentak pertama karena sebenarnya kalau kita sadar ini sedemikian jelas, sedemikian terang benderang. Yang kedua, kita sebenarnya bertindak itu seringkali itu bukan karena kesadaran, tapi karena kebiasaan. Kita jarang mempertanyakan sesuatu yang biasa. Yang biasa ya kita temui, ya kita nggak akan pernah bertanyakan. Bahkan kita nggak pernah bertanya seperti ini. Ya kita membaca aja Bismillahirrahmanirrahim, di banyak ada titiknya kita nggak sadar. Jadi ini sesuatu yang menyentak. Justru karena susahnya itu justru karena sangat sederhananya. Karena sangat sederhananya maka nggak disadari. Ya seperti tadi, karena saking sederhananya saking pentingnya, malah tidak ada yang mencantumkan misalkan di lowongan kerja syaratnya adalah satu manusia, yang kedua masih hidup. Tidak ada yang mencantumkan seperti itu. Itu bukan berarti nggak penting ya, tapi justru karena begitu mendasarnya. Oke, kita lihat kembali lagi di sini. Mari kita bagaimana kalimat thayyibah itu sedemikian dasarnya. Saya akan menggunakan contoh dari ilmuwan lain untuk memahami kalimat thayyibah ini. Masalahnya apa? Karena ada kecenderungan di otak kita, ini yang perlu kita lawan. Ada kecenderungan di otak kita yang namanya agama itu sesuatu yang apa sih? Yang tidak bisa dipikirkan. Maksudnya ya ketika agama itu berarti tidak menggunakan otak, tidak menggunakan akal. Jadi kita menganggap bahwa yang namanya kehidupan manusia itu ada dua jenis, misalnya ini ya, yang kebenaran. Ini kebenaran sains teknologi. Ini berkaitan dengan yang bisa dipikirkan. Bisa dipikirkan. Dan kemudian di lain ada kebenaran yang lain. Kebenaran ini, kebenaran agama, ini kebenaran yang tidak bisa dipikirkan. Jadi kita tidak perlu pakai otak. Tapi yang anehnya, karena bagaimanapun orang itu selalu berpikir, kemudian di agama kita kemudian memikirkan Tuhan. Membuktikan iman. Ini sesuatu yang konyol ya, kita akan jelas. Kita mempertahankan iman, itu kan sesuatu yang kelihatannya bagus, tapi itu absurd secara, kalau kita berpikir lebih jelas. Nah, itu yang aneh ya, membuktikan Tuhan, mempertahankan iman, itu yang aneh. Mempertahankan atau membuktikan iman. Kita tanpa sadar itu kita memiliki kepribadian yang terpecah, menganggap yang namanya sains teknologi itu bisa dipikirkan, ini kebenarannya itu lebih jelas. Ini sebenarnya kebanyakan orang modern itu agamanya ini agama modern. Agama modern itu ini. Kalau berkaitan dengan yang tidak masuk akal, yang absurd, itu agama. Makanya seringkali apalagi di agama itu banyak yang disampaikan itu semakin absurd, semakin aneh, cerita-cerita yang aneh itu menjadi marak di agama. Oke, supaya kita lebih jelas ke bagaimana cara kerja kalimat thayyibah la ilaha illallah, kita akan lihat cara kerja di sains yang paling dipercaya. Sains yang paling dipercaya itu adalah fisika. Kita ambil di contoh fisika. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kita akan mulai dari kalimat yang sederhana. Ini beberapa hari yang lalu teman di Facebook menanyakan ini, kalau membahas iman itu membosankan dan ada kesan tuh iman tuh untuk mempertahankan kejumudan ya. Jadi ya ini kita sering menganggap yang namanya la ilaha illallah itu hanya untuk diucapkan saja, digetarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya untuk diucapkan di lidah saja, bukan untuk diterjemahkan sehingga memberi manfaat konkret. Jadi itu yang kemudian kalimat thayyibah itu tidak berbuah secara nyata. Kita mulai dari fisika. Fisika, ya ini secara umum ini fisika ya. Fisika, hal yang paling dasar di fisika itu tentu fisika yang paling
mudah ditangkap, dipahami. Itu ada bagian yang namanya itu mekanika. Di mekanika ini jantungnya adalah hukum Newton. Jadi jantung dari ini ya, intinya fisika itu di mekanika di sini ya, hal yang paling penting kalau kita nggak memahami mekanika ya jangan berharap bisa memahami fisika. Di mekanika ini intinya di Newton, jangan berharap bisa memahami mekanika kalau nggak paham hukum Newton. Dan Newton itu apa? Kemudian sedemikian dahsyatnya. Newton itu hanya mengatakan hal seperti ini. Apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Ini kalimatnya Isaac Newton. Apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Ini kalau ini harus coba kita pahami ini. Apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Ini kita harus diterima begitu saja. Tapi sebelum diterima di ini ya, jelas nggak dicocokkan dengan kita, dengan diri sendiri, dipahami. Apapun tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Kalau sudah jelas, ya kita tinggal ingat. Jadi kita tuh tidak mungkin berpikir tanpa berzikir. Berpikir itu selalu ada titik mulanya. Titik mulanya berpikir itu yang kita ingat. Jadi zikir sebelum fikir ini bukan urusan ini ya, bukan urusan masuk surga, tapi ini secara alamiah ya seperti itu. Zikir sebelum fikir. Apapun yang diingat, maka itu akan mempengaruhi pikiran. Makanya yang namanya model kalimat thayyibah itu harusnya yatadzakarun, selalu menjadi titik awal karena selalu diingat. Ini hal yang sangat dasar. Ini harus dizikir saja, diingat-ingat saja. Apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Setelah itu, karena ini sudah sebagai titik awal, ini titik awalnya ya, titik awal berpikir itu zikir. Kita ingat. Berikutnya adalah pertanyaannya adalah detail operasionalnya bagaimana? Operasionalnya bagaimana? Jadi bayangkan ini biji. Apapun yang tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Ini sebagai bijinya. Berikutnya adalah bagaimana menumbuhkan biji ini. Ini detail operasional itu bagaimana menumbuhkan biji ini. Ini pertanyaan yang waras itu seperti itu. Setelah kita yakini iman ini, detail operasionalnya bagaimana? Diterapkan dengan apapun yang kita lihat di sekitar kita, yang kita alami di sekitar kita, yang kita sentuh, yang kita rasakan setiap hari, diterapkan apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Ini harus yatadzakarun. Harus selalu diingat supaya bisa menerapkan hukum Newton. Apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Ini jantung dari Newton. Ini jantungnya dari mekanika. Ini jantungnya dari fisika. Ini asalnya dari kalimat yang sangat sederhana ini. Saya ambil contoh misalnya. Apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Kita misalkan mengingat seperti itu. Apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Apapun yang tidak apa-apa, maka tidak mengapa-apa. Itu diucapkan. Sebenarnya diucapkan bukan kemudian supaya kita semakin jumud, semakin nggak mau berpikir, tapi supaya kita semakin peka dengan lingkungan untuk menerapkannya. Apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Itu jangan sampai semakin kita biasakan, semakin kita tidak tersadar. Harusnya semakin kita biasakan, itu semakin kita itu menyatu dalam kesadaran kita. Jadi kita spontan. Ketika melihat sesuatu, misalkan ada buku di atas meja. Buku di atas meja kok ini diam saja, tidak apa-apa. Ya pasti tidak, berarti tidak apa-apa. Cuma masalahnya kalau kita pegang buku, ini buku itu ada narik ke bawah, berarti ada apa-apa. Tapi kan tidak apa-apa, berarti harus ada
yang mengenolkan supaya tidak apa-apa. Itu hal contoh penerapan apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Semua fisika itu adalah detail operasional, apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Makanya Isaac Newton kemudian dianggap sebagai fisikawan yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Kemudian sampai ada Zoom, ada apa, ini tidak terlepas dari fisika, dan itu dimulai dari zikir, apapun yang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita hanya diucapkan aja apapun tidak apa-apa, maka tidak apa-apa, apapun tidak apa-apa, ya kita hanya jadi orang tidak waras ya. Tapi kalau kemudian apapun tidak apa-apa, maka tidak apa-apa, itu untuk menjernihkan kesadaran kita, kemudian untuk mengasah kita semakin peka membaca realitas, ya buahnya itu akan kulahinin biidzni rabbiha, akan selalu datang, akan selalu muncul setiap saat. Nah, bagaimana dengan la ilaha illallah? Terapannya itu bagaimana? La ilaha illallah ini detail operasionalnya bagaimana? La ilaha illallah itu bagaimana? Setelah untuk zikir, kita ingat-ingat la ilaha illallah, untuk fikirnya bagaimana? Itu pertanyaan dari titik ba. Jadi kalau apapun yang tidak apa-apa itu bisa mengubah dunia, bisa berpengaruh sangat besar di kehidupan planet bumi, maka la ilaha illallah itu berpengaruhnya bukan hanya di dunia saja, tapi melampaui dunia, yaitu dunia akhirat, melampaui ketidakhinggaan. Masalahnya supaya tidak menjadi omong kosong, detail operasionalnya bagaimana. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam akhir-akhir bulan Ramadan ini, malam 28-29 Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan kalimat thayyibah seperti pohon yang bagus. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi setelah Lebaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.